buat menjarain orang. Ya, kayak mualaf center itu loh. Si Hani Christian, hidupnya itu, pokoknya siapa saja sama dia itu dipenjarakan. Ya, nanti lihat ya, nanti lihat anak-anak cucunya itu bolak-balik masuk penjara nanti, saudara. Ya, bolak-balik nanti anak cucunya itu masuk penjara. Memang begitu, saudara ya, siapa napur dia nuai. Orang yang kerjanya tiap masuk penjara, nanti anak cucunya akan seperti itu. Orang Buddha bilang karma, orang Kristen bilang siapa menabur dia menuai. Nggak sok berani, wah, ini dadaku, mana dadamu, ini tititku, mana tititmu. Masuk penjara nangis, minta donasi. Ya kan? Mana dadamu, ini dadaku, mana ini tititku, mana tititmu. Begitu masuk penjara, minta donasi. Tapi rahasia-rahasia aja donasinya ya. Ini yang baru ya. Pasal bentar ya. Ini pasal 263 adalah pasal yang dikenakan oleh KC, tapi pakainya pasal 14 ya, Undang-Undang nomor 14. Nomor ya, Undang-Undang nomor 14 yang dikenakan KC hukumannya 10 tahun. Sekarang hukumannya jadi 6 tahun ya Saudara ya. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita pemberitahuan tersebut adalah bohong, ya, dia mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana penjara 4 tahun. Ini adalah pasal yang dikenakan oleh KC yang dari Undang-Undang nomor 14 tentang berita bohong. Ya, makanya KC hukumannya 10 tahun, Saudara. Sekarang kita lihat pasal 302-nya ya. Pasal 302. Oh ya, 302 ya. Nah, ini ya, 302 ya. Sama tadi ya, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain. Itu tadi ya, ini pasalnya 302, penggantinya pasal 156 tadi ya, pasal penistaan agama tadi. Sama ini, sebenarnya bukan dihapus, sama saja, kalimatnya sama saudara. Ya, kalimatnya sama, jangan bilang dihapus, salah ya orang yang bilang ngomong dihapus ya. Lihat ya, ini pasal 302 ya. 03. Nah, kita sekarang buka. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Sama saja. Ya kan? Dengan maksud agar supaya orang itu menganut agama, sama saja dengan pasal 302 tadi. Ya. Saudara ya. Nih, secara undang-undang sepertinya memang baik, tapi faktanya berbanding terbalik iya. Faktanya memang selalu untuk menyerang orang Kristen. Tapi pertanyaannya, mengapa ketika orang Kristen melaporkan, lalu orang Islamnya nggak bisa ditangkap, saudara? Karena satu, memang orang Kristen nggak, ya kalau ngelaporin pun nggak serius, ya kan? Kalau orang Islam, kalau ngelaporin, itu benar-benar serius, saudara. Semua segenap sumber dayanya dikerahkan. Memang hidupnya itu buat menjarain orang. Ya, kayak mualaf center itu loh. Si Hani Christian, hidupnya itu, pokoknya siapa saja sama dia itu dipenjarakan. Ya, nanti lihat ya, nanti lihat anak-anak cucunya itu bolak-balik masuk penjara nanti, saudara. Ya, bolak-balik nanti anak cucunya itu masuk penjara. Memang begitu, saudara ya, siapa napur dia nuai. Orang yang kerjanya tiap masuk penjara, nanti anak cucunya akan seperti itu. Orang Buddha bilang karma, orang Kristen bilang siapa menabur dia menuai. Nggak akan jauh dari penjara keluarganya, saudara. Ya, hidupnya nggak akan jauh dari penjara. Itulah sebabnya kemarin kita cabut laporannya Julius. Kenapa?
Karena kita tahu ada yang lemah di situ, ada yang tidak benar, ya, ada kebencian di sana, ya, terutama dari pihak Rudi Yohanes yang meminta tolong kita bikin laporan kan, makanya tuh saya bilang cabut kebencian, laporannya Rudi Yohanes kita tidak mau ikutan, ya, apapun yang dia ngomong kita tidak urusan, pokoknya kita nggak mau ikut-ikut masuk lagi, ya, walaupun ada nggak saya tidak suka dengan si Julius, oh ya dia fitnah saya saudara, dia fitnah keluarga saya, tapi itu sudah saya anggap lunas, dah saya tidak urusan. Biar Tuhan yang menjadi hakim saya, ya kan? Oh saya emang nggak main-main saudara ya. Kenapa? Karena saya melimpah. Saya nggak mau menodai cinta yang saya miliki ini ya untuk perkara-perkara kebencian. Ya. Jadi kalau orang-orang Islam itu menista agama, menurut saya biarkan saja saudara. Ya nggak usah dilapor-laporin. Kalau mau dilaporin, ya Anda harus punya dasar yang kuat dan jangan karena kebencian. Kita tetap akan laporkan saudara, beberapa mau kita urus karena memang sudah kelewatan. Ya, dan bukan karena kebencian, tapi karena kita minta ada equal, ya, equal before the law. Kita mau menuntut itu, equal before the law itu. Yang sampai hari ini kita tidak mendapatkan equalnya itu, saudara. Ya, maka karena kebencian kita nggak mau. Ya, nah, Gratia Pelo ini kan di penjara, saudara ya. Terus dia katanya mau minta jangan diviralkan. Ya sudah, sekarang karena sana tanpa ragi CS sudah memviralkan Pavel ya sekarang saya ikut ngomong ya kan tentang Gratia Pelo. Ya, ya dia sudah tahu resikonya membahas kitab suci agama orang lain karena sudah ada pasalnya, saudara ya. Bentar nih. Sudah ada pasalnya bahwa yang dimaksud menista agama orang lain itu adalah ya orang lain pun sebuah penistaan, saudara. Jadi kita memang keberatan kalau kitab suci kita ditafsirkan oleh orang yang bukan bidangnya, ya. Jadi jangan menafsir-nafsirkan. Nah, makanya saya awalnya saja. Dan kemarin saya bikin video pendek ya, saya bikin video pendek ya tentang udahlah nggak usah nafsir-nafsir kitab suci agama orang lain. Anda baca Alkitabmu sendiri saja belum selesai. Nah kalau orang Islam mau melakukan itu terserah dia. Berapa banyak orang Islam yang baca Alkitab akhirnya bertobat? Banyak, banyak sekali saudara. Justru Anda harus menjelaskan kepada mereka baca Alkitab itu seharusnya bagaimana sih. Bukannya malah Anda sibuk belajar baca bahasa Arab supaya Anda bisa membalas. Salah. Ya, kemarin saya ngomong di tempatnya bom-bom itu ya. Satu, ya, Anda nggak usah bahas-bahas kitab sucinya agama orang lain. Ya. Kedua, kalau mau jadi apolog itu jangan buat cari duit, saudara. Jangan Anda mendapat donasi, mendapat uang. Sial pasti, saudara. Karena semua kerjaan itu ada resikonya. Ya kan? Seperti saya. Kalau Anda jangan. Gratia Pelo tahu nggak resikonya? Tahu, saudara. Tahu dari awal. Nah, jadi nggak usah terlalu lebay juga lah. Saya tahu nggak resikonya? Tahu. Dan saya tidak pernah minta-minta dari Anda kan? Minta donasi. Dukung saya ya buat ngopi. Dukung saya ya enggak lah. Ya kan? Sekalipun uang dari YouTube yang saya dapat pun 8 juta sebulan itu, saya dari YouTube dapat kurang lebih 500 ya per bulan ya. Ini saya tunjukkan ke Anda nih. Bentar ya. Buka aja saudara ya.
Dari YouTube nih saya dapat nih. Banyak ya, 542.000 kemarin ya. Saya dapat 542 euro. 542 euro itu berapa tuh? Ini ya, 542 euro kemarin saya cukup banyak kemarin ya. November ya, 542 euro. Itu kurang lebih, nah saya screen aja. 542 euro. Dikali berapa? 16.000 ya. 8.600.000 tuh ya, kemarin saya dapat 8.600.000. Nah, yang 1,5 juta kemarin yang saweran itu ya, saya bayarkan bulan ini ya. Tadi berapa hari yang lalu sudah saya transferkan yang 1,5 juta. Nanti bukti transfernya saya tunjukkan ke Anda. Sudah saya transferkan ya 1,5 juta sesuai janji saya ya ke Damaris. Kemarin kan saya kan lagi cerita Cianjur, orang itu pada nyawer kan. Nah, karena itu pada nyawer, saya janji kan, oh itu pasti maksudnya buat Cianjur ya. Udah saya kasih ke Cianjur semua. Ya, ya buat Garut sama Cianjur itu maksudnya ya. Waktu kita nyanyi-nyanyi kita ketawa-ketawa di sini ya, orang-orang pada nyawer sampai 1,5 juta ya kemarin ya. Nah, itu saya kirimkan semua ya. Sudah saya lakukan ya. Walaupun belum, saya baru tanggal 22. Nah, tapi kemarin sudah saya kasih dulu supaya saya jangan lupaan. Itu ya, saudara ya. Jadi ini saya dapat, ini pun untuk operasional saya, ya kan? Saya anggap cukup, ya kan? Karena saya juga punya kelas-kelas, ya kan? Kelas apologetik apostolik, saya punya kios seminari, ya kan? Itu buat nafkah hidup saya setiap hari. Nah, jadi begitu, saudara ya. Nah, balik lagi, saudara. Makanya ya, Anda jangan mencoba mencari donasi dari berapologetika dengan debat gitu ya, dari debat itu saudara. Kenapa? Anda ini kepleset kalap, karena uang itu yang ngedrive Anda. Anda tidak didrive karena Anda mau memberitakan Injil, tapi Anda didrive karena ingin dapat uang, supaya dapat sensasi dan Anda dapat uang kan. Dan itu bahaya buat Anda. Mengapa bahaya buat Anda? Karena Anda nanti akhirnya tidak disertai. Orangnya bertobat nggak? Belum tentu. Ya kan? Beda di tempat kita. Saya banyak kali mengajar dan tiap bulan kita pasti membaptis orang di tempat ini. Ada hasilnya nyata, saudara. Sudah puluhan orang dibaptis di YouTube saya ini, saudara ya. Sudah puluhan orang. Nggak main-main, kita ini YouTube ini tampu sekali, saudara. Kedua, ya tadi ya, jangan membahas kitab sucinya agama orang lain, kecuali Anda posisinya kayak saya nih di sini. Hukum dan saya sudah warga negara Eropa. Saya tidak peduli dengan hukum Indonesia. Gitu saudara, ya. Paham ya? Dua hal itu paling gampang. YouTuber Islam gimana? Kita akan laporkan, tetapi kita lihat case-nya. Kita hanya mau ambil yang benar-benar nanti akan berdampak. Ya, nggak mungkin kita semua laporin, saudara. 1-2 orang kita akan laporkan. Ya, harus ada kan. Ini kita lagi terus godok dan tolong kirim semua barang buktinya kepada kami, saudara. Anda yang punya barang bukti penistaan, kirim semua kepada kami selengkap-lengkapnya supaya kita kalau sekali maju kuat. Ya. Begitu saudara ya. Nah, jadi saudara sudah tahu ya bagaimana Anda sebagai YouTubers, Anda sebagai apologet. Dan jangan berapologet kalau Anda enggak pernah nggak pada bidang port otak. Ya, akhirnya apa saudara? Anda jadi badut. Kayak si Henry Tan sama si Rudi Yohanes. Anda cuma jadi badut buat orang Islam. Pada kenyataannya kan Henry Tan sama Rudi Yohanes kan cuma jadi badut doang. Bahkan Saifuddin pun jadi badut, saudara. Karena Saifuddin kalau ditanya Alkitab nggak ngerti, dia nggak bisa jawab. Dia bahasnya tiap hari Al-Quran terus. Begitu ditanya Alkitab, dia nggak bisa jawab. Dan nggak akan bisa jawab, karena dia nggak pernah.
Nggak selesai. Dulu saya pikir udah seneng dia ikut sekolah teologi di Glow kan. Seneng. Nggak selesai. Tapi ini orang gimana sih? Malah ngomongnya katanya nggak perlu sekolah teologi. Kan goblok ini orang. Terus ada yang ngomong sama saya, Pak, jangan menjelek-jelekan. Oh enggak, saya memang goblok kok. Dia mau berapologet, dia nggak ngerti Alkitabnya. Lah ini orang mau memberitakan Injil atau mau jelek-jelekan Islam? Bapak Paulus juga jelek-jelek. Enggak, saya tidak jelek-jelekan Islam. Saya cerita kenyataan dan saya beritakan Injil. Saya tahu kapan saya memberitakan Injil dan saya tahu kapan saya menyerang ideologi Islam. Harus dibedain, saudara. Memang iya saya menyerang ideologi Islam. Tetapi saya tahu kapan saya memberitakan Injil. Dan kalau orang bertanya tentang Alkitab saya bisa menjawabnya. Karena saya sekolah. Saya doktor teologi dan sekarang saya masih sekolah di Haifa. Gitu saudara ya. Saya masih sekolah di Israel ya. Hybrid system ya. Jadi saya tetap saya harus pergi ke sana juga ya tetap ya. Dan saya nggak boleh foto-foto ya karena saya ada masalah, ada perjanjian lah. Saya dapat proteksi ya. Masih saudara. Anda mau percaya mau enggak, saya nggak urusan, suka-suka saya saudara. Anda boleh percaya, boleh enggak, saya enggak ada kepentingannya membuktikan. Saya masih sekolah sampai hari ini ya. Nanti suatu ketika nanti kalau sudah kondisinya memungkinkan saya buka semua. Kondisi tidak memungkinkan ya nggak boleh ya. Saya kan ada sponsornya. Begitu saudara ya. Nah, maka kita harus berhikmat, saudara. Itu namanya saya ini namanya berhikmat. Ya, jadi orang nggak bisa tangkap saya. Kemarin Gerati Apelo hina-hina saya kan. Harusnya Paul ditangkap segala macam. Sekarang tahu kan mengapa saya ada di luar negeri kan? Karena saya pandai, saya berhikmat. Bisa nggak tangkap saya? Ya, karena saya berhikmat. Bahkan saya bisa mengumpulkan donasi 10 miliar buat Indonesia, buat kalian pula, ya kan? Tanpa 1 rupiah pun saya tilep, tanpa. Dan tidak ada yang bocor keuangan itu, semua ditangani oleh profesional semua, saudara. Itu namanya berhikmat, saudara. Ya kan? Anak Batak ditangkap, Gratia Pelo ditangkap. Kenapa saya lolos? Karena saya berhikmat. Bahkan saya bisa. Gratia Pelo dulu kan yang ngatain saya nipu kan, masalah 3 desa dibaptis di Malang kan. Saya berhikmat, saudara. Saya bisa gerakan segala macam. Padahal cuma di remote dari luar negeri. Jangan percaya sama yang di luar negeri. Iya terserah. Anda percaya sama yang di dalam negeri tapi tukang tipu, apa lebih percaya sama yang di luar negeri tapi tidak pernah bisa pegang duitnya? Saya pegang duitnya aja nggak bisa. Ya kan? Yang di dalam negeri mana duitnya kumpul sama dia semua. Janji bikin panti asuhan jadi malah buat ngasuh anak bini. Ya kan, bikin kolam renang segala macam. Lah Anda terserah. Itu masuk suka-suka ya. Suka-suka orang, ya kan? Mau apa. Saya namanya berhikmat. Saya bisa tetap berapologet, saya tetap bisa memberitakan Injil, saya terus memuridkan banyak orang dan orang-orang Indonesia, bahkan hanya lewat YouTube saja, saudara. Pemberitaannya hanya lewat YouTube, lalu kita punya orang-orang yang membaptis. Saya gereja resmi di sini ya, Hagios Internasional itu gereja resmi, bukan gereja nggak jelas, kita terdaftar di pemerintah, saudara. Kita bisa melakukan pembelaan kepada rakyat kecil, ya kan? Pak Santi Amar dengan tim, Ibu Krisni, kita dampingi ya. Ibu Krisni itu kita dampingi terus, Pak Santi Amar sama Ibu Linda, Ibu Lisoy. Ya kan? Kita terus bisa bikin buku Pancasila, coba bayangin apa yang bisa kita, betapa banyaknya yang bisa kita lakukan. Karena satu, hikmat. Karena berhikmat. Nggak sok berani, wah, ini dadaku, mana dadamu, ini tititku, mana tititmu. Masuk penjara nangis, minta donasi. Ya kan? Mana dadamu, ini dadaku, mana tititku, mana tititmu, begitu masuk penjara, minta donasi. Tapi rahasia-rahasia aja donasinya ya. Enak aja, dibuka, nggak mau yang jangan, saya dimarahi orang ya. Pak, jangan ngeritik hamba Tuhan lain. Saya nggak ngeritik. Lawang saya dikata-katain istri saya nggak bales kok.
Nah, tapi kan di-strike itu bukan bales. Kalau saya bales ke kepalanya tak lepasin, tak strike gitu, Saudara. Saya nggak bales. Itu namanya pinter, Saudara ya, berhikmat. Oke ya, Saudara ngerti ya? Saya nggak main-main ya. Raja Uti silakan.